Penderita depresi membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar dan masyarakat terkecil di lingkungan dia tinggal adalah keluarga. Keluargalah obat yang paling tepat dalam masalah gangguan jiwa seperti depresi. Anak-anak, remaja, dewasa, bahkan usia lanjut pun tak luput dari gangguan kejiwaan depresi ini. Karena ketidakmampuan mereka untuk menangani masalah yang dihadapi. Seseorang bisa saja mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memahami masalah dan menyelesaikannya. Tentu penyelesaian masalah sangat perlu dilakukan oleh pasien yang mengalami depresi. Tetapi masalahnya tidak semua orang mampu mengatasinya sehingga membutuhkan orang lain. Aktivitas upaya mencegah terjadinya depresi dan mengatasi jika depresi sudah terjadi adalah hal yang penting. Ada 8 cara untuk dapat mencegah depresi, bahkan dapat mengatasi depresi secara mandiri di rumah. Tentu jika ini dilakukan akan sangat membantu untuk memecahkan masalah dan menghadapi perasaan depresi dan tertekan. Silahkan disimak dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Yang pertama, perbaiki pola tidur dan istirahat. Melakukan pola tidur teratur dengan istirahat cukup selama 6-8 jam sehari dapat menurunkan tingkat depresi. Depresi sering ditandai dengan adanya gangguan tidur, baik saat memulai tidur, mempertahankan tidur nyenyak, maupun mimpi buruk. Hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas tidur adalah jadwalkan bangun tidur dan waktu tidur di jam yang sama. Ini akan melatih kebiasaan untuk tidur di jam yang sama, sehingga akan mengatur pola tidur kita. Buat kondisi ruangan yang nyaman, sejuk, dan remang-remang. Tidur di tempat yang acak-acakan atau tidak rapi tentu akan membuat pemandangan di depan kita tidak indah, tidak rapi, sehingga bisa jadi kita akan terganggu oleh pandangan itu, sehingga menjadi tidak nyaman. Berikutnya adalah sejuk. Tentu ruangan yang panas akan membuat kita sulit untuk tidur dan tidak bisa tidur dengan nyenyak, sehingga mungkin perlu ada kipas angin atau AC ya. Kemudian cahaya yang terlalu terang juga bisa membuat kita kesulitan untuk tidur, sehingga perlu adanya 2 lampu untuk belajar atau bekerja dan lampu untuk bagaimana kita untuk tidur supaya nyaman, jadi hanya remang-remang saja. Jernihkan pikiran sebelum tidur dengan lakukan relaksasi dan meditasi. Tentu ini akan membuat otot-otot kita jauh lebih rileks. Selain itu juga pikiran kita menjadi longgar. Nah, ketika ketegangan pikiran berkurang, maka tentu kita akan mudah untuk masuk di dalam tidur atau memulai tidur. Jangan makan makanan yang berat sebelum tidur, karena tentu makanan yang berat akan membuat kita menjadi sulit tidur. Berikutnya adalah mandi air hangat. Tentu mandi air hangat akan membuat kita jauh lebih rileks, jauh lebih santai, sehingga akan memudahkan tidur dan olahraga secara rutin. Kedua, atur pola makan. Pola makan seimbang agar stamina tubuh terjaga dengan baik.
Mengatur pola makan vegan selama 7 hari membawa pengaruh positif pada kesehatan mental atau kesehatan jiwa, dan cara kerja otak kita juga jauh lebih baik, sehingga suasana hati bertambah positif. Mengatur pola makan tidak hanya mengatasi depresi, tetapi juga kecemasan. Menghindari makanan tinggi gula, memperbanyak asupan lemak sehat, dan memperbanyak konsumsi sayuran dapat mempengaruhi suasana hati. Ketika orang sedang stres, cemas, dan depresi, akan cenderung memilih mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat olahan dan tinggi gula untuk menenangkan. Karena memang ada beberapa kelompok orang yang ketika mengalami ketidaknyamanan pikiran serta perasaan akan mengalihkannya ke makanan, akan mengalihkan ke snack atau makanan kecil untuk membuat dirinya jauh lebih nyaman. Memang akan menenangkan karena dapat memicu produksi serotonin, tetapi justru akan menyebabkan ketidakseimbangan gula yang dapat memicu kecemasan dan suasana hati jauh lebih buruk. Tidak hanya itu, ketika menggunakan makanan sebagai alat untuk menenangkan diri ketika sedih, cemas, atau sedang stres, mungkin akan mengalami perubahan emosi atau suasana hati, tapi bisa jadi hanya sementara. Ketika makanan itu dihentikan, bisa jadi akan muncul lagi perasaan tidak nyaman itu. Dan efek jangka panjang justru akan mengalami kegemukan atau obesitas. Tentu ini tidak mengatasi masalah, justru akan menambah masalah. Ketika kita memilih makanan sebagai alat untuk menenangkan diri, mengatur suasana hati kita, tentu akan berdampak panjang. Ketika ketidakseimbangan gula terjadi, bisa jadi kita justru akan mengalami diabetes mellitus, akan mengalami masalah penyakit fisik lainnya. Ketiga, olahraga rutin dan rekreasi. Olahraga dan rekreasi adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya depresi. Selain bisa juga mengatasi gejala depresi, olahraga ringan dapat mengurangi cemas dan depresi. Olahraga bisa menjadi cara untuk meringankan gejala kecemasan dan depresi secara alami. Olahraga dapat melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi jauh lebih baik, sehingga gejala kecemasan dan depresi bisa mereda. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, Anda yang memiliki gangguan kecemasan dan depresi disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari, atau minimal 3-5 kali seminggu. Olahraga ringan ini bisa dilakukan dalam bentuk lari, berjalan kaki, bersepeda, yoga, latihan kekuatan, atau berenang. Olahraga bisa saja dilakukan secara individu atau sendirian maupun secara berkelompok. Dengan berolahraga, tentu anggota tubuh kita menjadi bergerak. Pernafasan kita jauh lebih baik, dan tentu energi kita menjadi kembali. Olahraga bisa membuat kita bahagia, membuat kita bisa bertemu teman, saudara, sahabat,
ketika dilakukan secara bersama-sama. Dengan olahraga, tentu akan terjadi pengalihan terkait permasalahan hidup yang dialami. Istilah lainnya adalah mendistraksi. Jadi dengan aktivitas olahraga yang dilakukan secara sendirian maupun secara berkelompok akan membantu mengalihkan persoalan hidup yang sedang dialami. Ketegangan hidup, ketidaknyamanan hidup yang sedang dialami. Dengan olahraga akan melupakan sejenak beban yang sedang dialami, perasaan sedih yang sedang dialami. Tetapi ingat bahwa penyelesaian persoalan hidup tidak cukup dengan olahraga. Olahraga hanya bisa mengurangi saja tanpa menghilangkan masalahnya. Mengurangi gejala yang muncul akibat persoalan hidup. Misalnya, mengalihkan rasa sedih, mengalihkan rasa tertekan dan cemas. Sehingga tentu ketika sudah mendapatkan situasi rileks, santai, setelah berolahraga, penting bagi Anda untuk mencari orang untuk curhat atau menyampaikan segala persoalan yang dialaminya, sehingga mungkin akan mendapatkan solusi dari itu. Ya, ketika Anda merasa sulit untuk bercerita terhadap orang lain, maka mengambil alternatif olahraga sebagai upaya untuk menenangkan diri, merilekskan diri, mungkin akan sangat bermanfaat. Nah, rekreasi juga sama, akan bisa membuat orang menjadi jauh lebih rileks dan tenang. Rekreasi yang dilakukan baik secara sendirian maupun bersama sahabat, keluarga, teman, akan membuat hati menjadi jauh lebih rileks. Rekreasi akan bisa mengalihkan persoalan hidup, masalah yang dialami sementara, sehingga rasa stres, tegang, cemas menjadi berkurang. Bahkan rasa sedih pun bisa berkurang. Tapi kembali lagi bahwa rekreasi pun hanya sebagai upaya untuk pengalihan sementara. Ketika kondisi sudah jauh lebih rileks, kondisi sudah jauh lebih nyaman, cari orang yang bisa dipercaya untuk mencurahkan isi hati, pikiran, dan perasaannya. Sampaikan dan minta solusi. Apa kira-kira yang harus dikerjakan? Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah? Jadi, baik olahraga maupun rekreasi hanya mengalihkan rasa sedih. Keempat, sikap positif dan berpikir rasional. Sikap hidup yang positif dengan berpikir rasional dan objektif akan mencegah depresi. Setiap individu memiliki masalah masing-masing yang dapat berdampak pada kesehatan mental atau kesehatan jiwanya. Ada yang mampu menghadapi masalah mentalnya dengan baik dan ada pula yang tidak. Kemampuan menghadapi masalah adalah kemampuan dalam menjawab pikiran-pikiran irasional, sehingga kesehatan mental lebih bisa terjaga. Pikiran irasional adalah menuntut diri untuk bisa melakukan hal-hal tertentu, padahal hal yang dihadapi memiliki dua kemungkinan, yaitu bisa atau tidak. Pikiran tidak rasional seperti itu dapat membawa beban bagi diri sendiri, dan jika tujuan yang diharuskan itu ternyata tidak tercapai, maka kekecewaan yang ditimbulkan dan dapat mengganggu kesehatan mental.
Merubah sikap hidup dan berusaha menjaga pikiran tetap rasional akan terhindar dari depresi dan cemas. Ketika kita mengalami kejadian atau pengalaman yang tidak menyenangkan, bisa jadi memberikan efek traumatik bagi kita. Ini akan membuat pikiran kita menjadi tegang, sehingga perasaan kita menjadi galau, kacau, menjadi sedih berlebihan dan tertekan. Tentu ketika kita membuat diri kita lebih bisa menerima kenyataan, lebih bisa menerima keadaan, tentu akan jauh lebih baik dan selalu memandang bahwa semua kesulitan hidup berawal dari Allah. Dan setiap cobaan tidak akan pernah melebihi batas kemampuan. Setiap orang ketika ada usaha dan diiringi dengan rasa syukur dan ikhlas akan mudah memahami setiap persoalan hidup. Dan tentu ketika ingin permasalahan yang dialaminya selesai, maka harus mengembangkan sikap positif dan rasional. Sikap positif dilakukan dengan berupaya tidak menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Harus ada usaha untuk menyelesaikan semua persoalan hidupnya. Ketika memang ada kesulitan hidup, harus dipecahkan, paling nggak dikomunikasikan kepada orang lain, ke saudara atau keluarga. Siapa tahu di antara mereka ada solusi buat kita, ada pemecahan buat kita. Jadi tidak hanya sekedar meratapi, tidak hanya sekedar memikirkan sehingga menjadi sedih. Kelima, buat rencana rasional dalam hidupnya. Memiliki planning atau rencana yang rasional dalam hidup dan dapat menerima kondisi yang tak mungkin dapat diubah. Depresi salah satunya dapat terjadi karena terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Berpikir secara positif dan rasional, serta belajar untuk bersikap lebih fleksibel dalam beradaptasi merupakan salah satu upaya mencegah cemas dan depresi. Seorang individu perlu menurunkan ekspektasi atau harapan dalam pencapaiannya, sehingga mudah bersyukur. Berusaha semaksimal mungkin itu baik, tapi harus bersiap ketika hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan, supaya tidak mudah stres. Dalam membuat rencana yang rasional dalam hidup, tentu harus mengenal aspek positif diri, serta membuat afirmasi. Mengenal aspek positif diri berupa bagaimana kita mengenal hal positif, hal baik yang ada pada diri kita, baik kondisi fisiknya, yaitu bentuk tubuh dan fungsinya, kemudian mungkin mempunyai hobi yang bisa saja dijadikan alat untuk memperoleh rezeki, atau mempunyai kemampuan atau skill khusus atau keterampilan untuk bekerja. Mungkin juga mempunyai pendidikan yang cukup baik sehingga bisa menjadi dasar untuk memulai karir. Aspek positif diri ini juga berupa bagaimana bisa mengenali permasalahan yang dialami dan yakin bahwa apapun yang dialaminya bakal ada solusi. Mungkin sebelumnya pernah mengalami masalah yang lebih rumit dari ini dan bisa menghadapinya, sehingga bisa membuat kalimat afirmasi positif tentang diri ini dan diucapkan berulang, sehingga menjadi jauh lebih bersemangat, lebih bisa menyusun rencana hidup yang lebih rasional dan masuk akal.
Kemudian bisa juga melakukan mengenal aspek positif teman dan keluarga. Terkadang pasien depresi merasa sendirian, merasa nggak ada orang yang bisa membantu. Sehingga ketika mengenali adanya orang lain di sekitar kita yang bisa membantu, bisa melakukan afirmasi bahwa dia tidak sendirian. 6. Cari social support atau dukungan keluarga. Memiliki kerabat atau sahabat yang tepat sewaktu-waktu untuk saling berbagi dan saling membantu sangatlah penting. Perubahan gaya hidup ke arah yang lebih baik termasuk mencari dukungan sosial dapat diterapkan sebagai langkah pemulihan atau pencegahan depresi. Cari beberapa orang yang kamu percayai sebagai tempat menyampaikan keluh kesah dan tempat mencari bimbingan sebagai support system. Support system biasanya adalah keluarga dan teman-teman terdekat. Mereka adalah orang pertama yang kamu temui saat menghadapi krisis pribadi dan membutuhkan bantuan segera. Mereka adalah orang-orang yang ingin kamu ajak untuk menghabiskan waktu bersama. Hubungan ini memainkan peranan penting dalam cara kamu bertindak dalam kehidupan sehari-hari dan pastinya untuk pengembangan diri sendiri. Dukungan sosial yang buruk telah dikaitkan dengan depresi dan kesepian. Hal ini terbukti meningkatkan resiko depresi, bunuh diri, penyalahgunaan alkohol, dan obat-obatan terlarang. Ketika seseorang mengalami ketidaknyamanan akibat telah mengalami peristiwa traumatik, peristiwa yang tidak diharapkan, tentu akan mengalami sedih berlebihan, mengalami cemas, merasa tertekan, bahkan sampai mengalami gangguan tidur. Tentu kehadiran orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mau mensupport, mau mendengarkan keluh kesah sangatlah penting. Kehadiran sahabat, teman, atau keluarga yang bisa menjadi pendengar yang baik tentu sangatlah menguntungkan. Maka ketika kita berada pada situasi sulit, mengalami ketidaknyamanan, berpikir maupun mengelola perasaan, sehingga suasana hati kita menjadi tidak menentu, maka mencari orang-orang terdekat, mencari keluarga yang mampu menjadi pendengar yang baik sangat penting. Ketika kita mengalami kejadian atau pengalaman yang tidak menyenangkan dan mulai merasakan galau, stres, cemas, dan sedih berlebihan, segera menjumpai orang yang bisa memberikan dukungan kepada kita. Minta untuk mendengarkan segala keluh kesahnya, dan jika mungkin minta solusi yang bisa membantu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Jika tidak, minimal berkurang beban emosi, beban pikiran dan perasaan, sehingga tentu bisa menghadapi masalah dengan baik. Dan ini perlu dilakukan dengan baik. 7. Memiliki me time alias waktu untuk diri sendiri di antara kesibukan yang padat. Me time membuat seseorang menjadi lebih kreatif, membuat pikiran jauh lebih jernih, menurunkan tingkat stres, bahkan menurunkan resiko penyakit jantung. Waktu bersama diri sendiri sebenarnya tidak kalah penting. Menghabiskan waktu sendirian dengan pikiran yang tenang justru memberikan sejumlah manfaat. Berikut adalah manfaat me time yang bisa Anda rasakan.
1. Meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. 2. Memberikan kesempatan bagi Anda untuk memahami diri sendiri. 3. Menyegarkan tubuh dan pikiran. 4. Memperbaiki hubungan dengan orang lain. 5. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Dan 6. Membuat hubungan jadi lebih bergairah. Ketika kita menikmati waktu sendirian, kita bisa menenangkan diri, bisa menjauhkan dari pikiran atau perasaan yang mengganggu. Bahkan kita bisa melupakan sejenak apa yang baru saja terjadi atau baru saja dialami. Kita fokus kepada kejadian hari ini. Kita fokus pada apa yang sedang kita lakukan saat itu, sehingga kita akan belajar berkonsentrasi dan mengerjakan hal-hal yang bisa dikerjakan saat itu. Ini akan jauh lebih baik, dan tentu memahami diri sendiri akan bisa dicapai. Kita bisa merenung dengan sendirian apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan berikutnya tanpa diganggu oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan me time kita juga bisa menyegarkan tubuh kita dengan melakukan rendaman air hangat atau berada di situasi yang rileks dan santai akan membantu kita untuk segar kembali. 8. Lakukan kegiatan seperti spa, meditasi, yoga, dan relaksasi. Melakukan aktivitas ini secara teratur dapat meningkatkan hormon serotonin dan endorfin dan bahan kimia otak lainnya yang berperan dalam memperbaiki mood atau suasana hati, sehingga dapat mengurangi kesedihan atau depresi. Pilihlah jenis olahraga yang benar-benar disukai. Tak perlu terlalu lama atau terlalu berat. Bersepeda dan berjalan santai 30-60 menit setiap hari saja sudah mampu menciptakan perbedaan besar terhadap kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Kegiatan spa, meditasi, yoga, ataupun relaksasi menimbulkan efek rileks baik secara fisik maupun secara pikiran kita. Pikiran kita jauh lebih enjoy, lebih nyaman, lebih santai, dan tentu dalam kondisi yang rileks, santai, kita akan mudah untuk mengatur emosi kita, akan mempunyai kemudahan di dalam menceritakan setiap persoalan, setiap masalah yang dialami. Tentu kegiatan-kegiatan ini perlu waktu khusus. Nah, kalau gejala depresi masih ringan, mungkin saja ide-ide untuk melakukan aktivitas seperti di atas akan bisa terjadi. Tapi jika gejala depresi sudah berat, tentu akan mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan, apalagi yang sifatnya dilakukan sendiri tanpa bantuan atau dorongan dari orang lain. Sehingga tentu pemilihan alternatif spa, meditasi, yoga, dan relaksasi dipengaruhi oleh gejala yang dirasakan oleh kita. Kalau gejalanya masih ringan dan kita menyadari adanya ketidaknyamanan secara pikiran, perasaan, dan menjadi sedih serta tertekan berlebihan, mungkin kita akan muncul ide untuk melakukan ini semua dan menyediakan waktu untuk
melakukan kegiatan spa, meditasi, yoga, dan relaksasi. Tetapi jika gejala depresinya sudah berat, bisa jadi tidak akan terjadi karena tentu akan sulit ya mengambil keputusan, karena rata-rata kalau depresi sudah berat akan mengganggu tidur, mengganggu pola aktivitas harian, bahkan mengganggu kemampuan berpikir kita. Apalagi sudah ada disertai dengan gejala-gejala psikotik, misalnya sudah disertai atau berdampak kepada gangguan persepsi, mengalami halusinasi, atau mendengar suara yang nggak ada wujudnya, atau melihat bayangan yang nggak ada wujudnya, atau mungkin bahkan sudah mengalami yang namanya waham atau delusi, mempunyai pikiran yang salah baik tentang dirinya, orang lain maupun lingkungan, dan dipertahankan. Tentu ini akan sangat tidak menguntungkan, maka kenali sejak dini. 9. Mengembangkan kehidupan spiritual. Depresi merupakan akar dari motif sebagian orang melakukan aksi bunuh diri. Ada 4 pendekatan yang bisa menyembuhkan seseorang yang sedang depresi akut. Namun salah satunya yang paling ampuh adalah dengan pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual ini paling powerful banget dalam mengatasi depresi seseorang. Pertama, dalam Islam itu ada nilai yang mengatakan cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah. Kedua, juga ada nilai yang mengatakan semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Depresi layaknya benang khusus yang tak luput dari skenario yang maha kuasa. Menguraikannya untuk kemudian menjadikannya tenunan yang indah membutuhkan kedalaman spiritual yang mumpuni. Untuk itu, bicarakan dengan pemuka agama dan perbanyaklah ibadah sesuai keyakinan sebagai salah satu faktor kunci melawan depresi. Ketika kita mengalami persoalan hidup, mengalami sebuah kejadian yang sulit kita terima, tentu penting bagi kita untuk berpikir bahwa semua yang kita alami adalah cobaan dari Allah, yang kita alami atas kehendak Allah. Maka sudah sepantasnya kita juga minta pertolongan dari Allah selain melakukan usaha-usaha lain. Berserah diri, pasrah, dan selalu berusaha untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi atau cobaan yang kita hadapi. Tentu ini akan membuat diri kita jauh lebih tenang, lebih nyaman. 10. Konsultasi pada tenaga kesehatan. Jika Anda mulai mencurigai adanya gejala depresi atau penyakit jiwa lainnya muncul pada diri sendiri, harus konsultasi ke perawat spesialis jiwa, psikolog, atau psikiater. Konsultasi ke psikiater, perawat spesialis jiwa, atau psikolog mungkin akan bisa membantu menguraikan setiap persoalan yang Anda alami. Jika gangguan depresi tidak kunjung membaik, konsultasikan dengan psikiater agar Anda dapat segera mendapatkan pertolongan, karena yang meresepkan obat atau memberikan obat adalah psikiater. Psikiater akan melakukan berbagai upaya penanganan untuk menyembuhkan depresi yang Anda alami. Tidak hanya konseling atau psikoterapi, tapi juga memberikan obat-obatan untuk mengurangi gejala yang dimunculkan akibat depresi. Tentu, konsultasi ini bisa saja dilakukan secara langsung di ruangan
dokter praktek, atau perawat spesialis jiwa atau di psikolog. Tapi sebenarnya konsultasi ini juga bisa dilakukan secara online atau virtual melalui telemedicine. Sehingga Anda tidak perlu jauh-jauh datang atau membutuhkan waktu untuk mengunjungi dokter praktek. Anda tinggal daftar secara online dan kemudian melakukan konsultasi, maka psikiater akan memeriksa Anda dan akan memberikan resep untuk Anda untuk memberikan obat yang dibutuhkan oleh Anda untuk mengurangi gejala depresi yang dialami. Tentu konsultasi ini ketika ingin mendapatkan penyelesaian masalah mesti dilakukan secara rutin atau berulang. Dengan apa? Dengan melakukan psikoterapi. Bisa saja selama konsultasi ini kehadiran keluarga Anda juga diharapkan untuk menguraikan permasalahan atau persoalan yang dihadapi. Ketika psikoterapi diberikan, pastikan bahwa Anda juga minum obat dari psikiater, sehingga penurunan tanda gejala akan semakin optimal. Dan tentu seiring dengan berjalannya waktu, dengan psikoterapi yang Anda dapatkan, Anda akan mempunyai kemampuan yang lebih, kemampuan yang baik dalam menyelesaikan masalah, sehingga konsultasi dan psikoterapi yang diberikan ada manfaat. 11. Minum obat teratur. Agar penyakit depresi tidak semakin parah, dokter biasanya akan meresepkan obat antidepresan atau yang dikenal juga dengan obat antidepresi. Obat antidepresi bekerja dengan menyeimbangkan zat kimia di dalam otak yang disebut neurotransmitter, sehingga mempengaruhi suasana hati dan emosi Anda. Obat ini dapat membantu meningkatkan suasana hati, membantu Anda tidur lebih baik, serta meningkatkan nafsu makan dan konsentrasi. Antidepresan seringkali menjadi pilihan pengobatan lini pertama untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan jiwa, mulai dari depresi ringan hingga berat, cemas berlebihan, dan kadang untuk kondisi lainnya. Selain harus diminum sesuai dosis yang dianjurkan, obat antidepresan juga harus diminum di waktu yang tepat supaya efeknya maksimal. Secara umum, obat antidepresan cenderung aman dikonsumsi jika Anda mengikuti saran dan dosis yang diberikan oleh dokter maupun psikiater Anda. Minum obat rutin akan mengurangi gejala dan meningkatkan peluang untuk sembuh, meski depresi yang Anda alami cukup parah. Minum obat teratur dapat membuat Anda menjadi terpenuhi kebutuhan istirahatnya dan muncul nafsu makan serta suasana hati menjadi jauh lebih stabil.